peran mau sutradara atau perannya mau mainkan lagi itu ini sebagai produser juga, jadi itu bukan sekedar satu sisi. Jadi bagi saya, ayo ini Badarawi tinggal kita sesuaikan. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusno Asyaifah dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Aulia Sarah kembali perankan Badarawi di film KKN di Desa Penari 2. Aktris Aulia Sarah akan kembali memerankan Badarawi dalam film KKN di Desa Penari 2. Film ini merupakan spin-off dari film KKN di Desa Penari yang tayang pada 2022 lalu dan sukses meraup 10 juta penonton. Badarawi sendiri diceritakan sebagai sosok makhluk halus atau siluman ular yang menguasai Desa Penari. Kembali dipercaya sebagai Badarawi, Aulia Sarah merasa sangat bersyukur. Mano Kujambi selaku produser pun mengungkapkan alasan kembali memilih Aulia Sarah. Ia mengatakan Aulia Sarah merupakan artis yang paling cocok memerankan sosok Badarawi ini. Bahkan roh dari Badarawi sendiri disebut sudah melekat pada Aulia Sarah. Aulia Sarah menjadi mengaku bahwa ia merasa terbebani karena harus menjadi pemeran utama dalam film ini. Namun hal itu juga menjadi tantangan bagi dirinya untuk melakukan yang terbaik. Karena kan setelah dapat kami lebih dari 1,5 tahun, lebih 1,5 tahun lebih kami udah enggak dari bulan Agustus 2000 ya lebih jadi setelah KKN ini. Jadi cukup lama mau kemana cerita narasumber kan ini bukan dari thread, jadi beda approach-nya. Waktu dari thread udah ada, ini baru narasumber ini, jadi cukup challenging mau kemana. Terus kami bicara sama Vino dari tahun lalu, bicara kan pasti sutradaranya juga tahu mau ambil angle apa. Ini kan lanjutan ya, maksudnya KKN 2, jadi harus ada persamaan tapi konsep baru, jadi agak menarik di case tadi ini karena sudah segitu besar. Kami mau bawa ke level mana? KKN pertama dan saya bayangkan sebesar apa, jadi ini jadi pressure dan tantangan bagi kita. Kenapa Mas Lim bukan Ali Suryadi lagi? Nah, gini ya, kami kan sama Ali Suryadi hubungannya sangat baik, ada proyek-proyek lain juga. Warna baru aja, ya, sama Kimo hubungannya juga sangat baik dan pas. Tapi bagi Andy sesuatu yang menarik, jadi ada flavor baru, ya, bisa terpantang juga lah. Something bagi saya flavor baru. Mbak Ola udah sejak kapan nih persiapan untuk jadi Badarawi lagi? Wow. Dimulai kapan nih? Persiapannya dari awal bulan udah mulai proses reading dan latihan menari, terus juga pendekatan dengan ular. Kalau menarinya ada yang beda nggak sama yang Badarawi pertama? Ada perbedaan? Ada bedanya nggak ya? Kasih tahu nggak Pak? Tunggu aja nanti pas tayang. Bahaya nih, mulai kepancing nggak bisa. Tapi kalau buat Mbak Aulia ketika dikasih tahu akan dibuatkan KKN 2 dan point of view dari Badarawi itu gimana rasanya? Aku jujur merasa sangat bersyukur karena kembali dipercaya untuk menjadi karakter Badarawi lagi. Dan ya seperti yang Bapak bilang tadi, semoga KKN yang kali ini akan menjadi tontonan yang lebih berkualitas lagi ya Pak ya. Pasti. Lebih baik lagi, lebih indah lagi, dan lebih disukai lagi
sama penontonnya. Pak Manus ketika kembali mempercayai Badarwi ke Mbak Aulia Sarah itu apa yang ada di benak dan pikiran Pak Manus? Apakah Badarwi adalah Aulia Sarah dan Aulia Sarah adalah Badarwi? Ya menurut saya gini ya, kalau kita mau ada lanjutan, karakternya lanjut, ya itu the same cast is the best. Maksudnya siapa yang mau ganti peran gitu loh. Jadi bagi saya kalau ganti Badarawi, soulnya juga hilang. Itu kan rocknya Badarawi ya udah Aulia Sarah. Ya udah dapet banget. Dan di sini saya tuh ganti cast kan ya benar terpaksa padahal. Dan di sini lihat excitementnya Aulia, saya juga semangat. Karena kalau castnya semangat, sutradaranya mau main, mau sutradaranya atau perannya mau mainkan lagi, itu ini sebagai produser juga jadi bukan sekedar satu sisi. Jadi bagi saya, ayo nih ini Badarawi, tinggal kita sesuaikan dengan cerita kita mau dibawa kemana. Ini menarik ketika Pak Manoj menyasar Lebaran 2024. Kayaknya ada Lebaran tanpa filmnya MD Pictures. Itu dalam rangka apa sih? Nah gini ya, kami bersyukur pihak eksibitor bisa percaya untuk Lebaran, tapi kami belum dapat konfirmasi apapun. Ya, tapi saya yakin film ini kami udah siap mau promosikan dari sekarang, Lebaran 2024. Dan kami bersyukur MD sejak pandemi 2022 dengan KPN tembus ya, dan tembusnya bisa memecahkan rekor lawan Dr. Strange. Itu sesuatu hal yang nggak mudah. Bayangkan kalau nggak Dr. Strange, tetap kan kompetisi kan potensi berkurang, tapi kami masih bisa unggul. Jadi MD sudah memberikan beberapa film kami ya, dan terus berterus dan jadi benchmark Lebaran harus ada MD yang terobosan terbesar di Lebaran dan film yang tepat. Kan ada film yang nggak sesuai untuk di Lebaran, lebih bagus timingnya lain. Jadi saya pakai strategi juga dan saya harapan saya pihak eksibitor juga bisa dukung. Manus untuk setnya ini udah disiapkan yang budgetnya berapa miliar nih Pak nih? Sementara budget masih lagi dini, yang pasti sih di atas KKN 1 karena budgetnya pasti. Saya udah bilang kan dari segi berkualitas kita mau naikkan standar kita. Dan ini saya benar-benar nggak hanya gombal gitu jualan doang bahwa kualitas kita akan gimana ya. Menurut saya Anda semua juga bilang oh yes, ini main berkualitas lah. Dan awareness-nya harapan saya bisa lebih lebar lagi karena kan KKN 1 di Malaysia sangat besar, Singapura. Jadi saya mau lebih luas lagi. Strategi kemana apa masih Mungkin apakah masih menggunakan pertama? yang pasti kan setnya di Desa Penari. Jadi kami nggak lari, tapi dari sutradara banyak yang berkembang tempat-tempat lain. Kami akan pakai studio setting. Kami akan syuting di studio interiornya supaya lebih berkualitas lagi, nggak terganggu eksterior kayak hujan atau hal-hal lain. Bisa lebih berkualitas dari segi angle, bangun set di dalam. Jadi hal-hal itu akan membantu dan setnya menurut saya banyak sekali Desa Penari itu belum dieksplor. Jadi kita bisa memang ceritanya lebih luas lagi sekarang. Aulia, ada permintaan khusus dari sutradara terkait warna kulit atau mungkin kenaikan misalkan berat badan, rambut dan segala macam. Pastinya, tapi aku belum bisa cerita dulu ya. Pastinya di sini Badarawi akan menjadi karakter penonton yang nonton akan lebih mengenal lagi Badarawi. Gitu. Dialognya nanti akan seperti yang pertama, Mama akan kebanyakan bahasa Jawa kan? Yes, kalau saya bisa bilang lumayan. Kalau yang pertama 10%, sekarang 20-an%, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Iya, sesuai apa yang dibutuhkan, tapi ada nggak bahasa Indonesia, nggak bahasa Jawanya akan lebih baik lagi, akan improve, akan lebih. Ya kita kan belajar tiap hari untuk lebih baik lagi. Tapi mungkin 20%, 15-20%, ya nambah sedikit. Skripnya masih lele. Kenapa? Skripnya
Iya, masih Lele. Simple Man dan Lele. Boleh ada beban nggak sih kan yang pertama angkat, sekarang jadi bintang utama untuk angkat yang kedua nih? Pasti, tapi aku jadikan itu sebagai challenge gitu. Jadi aku sangat excited sekali untuk menjalankan judul ini. Kita insya Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau lihat tadi sempat bahas soal mulai ritual gitu. Ritual apa sih yang dimaksud? Ritualnya ada deh, rahasia itu antara aku dengan Badara Ufi. Tapi itu bener emang Mbak Uli itu berkomunikasi dengan sosok Mbak Uli atau mungkin emang perannya aja? Sebenarnya gini, di luar apapun judulnya gitu, kalau aku pribadi memang suka berkomunikasi dengan karakter yang akan aku perankan gitu, entah itu nyata atau itu fiktif gitu, di project aku yang manapun gitu, aku selalu berkomunikasi dengan karakter tersebut untuk supaya mendapatkan energi karakternya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Berita selanjutnya, petualangan Sherina 2 akan tayang pada tanggal 28 September mendatang. Akhirnya film petualangan Sherina 2 yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia akan tayang. Film yang mulai diproduksi pada tahun 2019 itu akan tayang di 28 September 2023 mendatang. Mira Lesmal selaku produser mengatakan film ini telah lulus sensor dan bisa dinikmati semua umur. Kendati demikian, Mira Lesmal menghimbau agar anak-anak yang ingin menonton tetap didampingi oleh orang dewasa. Mira berharap dengan adanya film petualangan Sherina 2 dapat diterima dan dinikmati oleh masyarakat. Apalagi film ini akan tayang pada Minggu 28 September 2023 sehingga bisa mengajak sanak saudara untuk menikmati film petualangan Sherina 2 di waktu libur. Berangkat ke World Economic Forum ada sesuatu yang dia cari. Jadi aku sebagai aktornya berusaha mencari tahu kira-kira apa sih yang dia kejar di Davos ini, apa yang dia mau dari karirnya, kenapa dia sengebet itu. Kemudian tiba-tiba dipindah tugaskan ke Kalimantan, ke rasa frustrasinya dia kepada atasannya, dan akhirnya juga ketika dia jatuh cinta dengan Kalimantan, dia bisa profesional gitu terakhir dia dengan reportasenya gitu. Jadi aku mengacu kepada apa yang skrip sudah berikan, dan juga aku sangat beruntung karena kakakku itu kebetulan lulusan jurnalisme juga, jadi aku bisa nanya-nanya sama kakak. Dan itu sih kayaknya ya, teman-teman reporter semoga meyakinkan. Meyakinkan, tepuk tangan dong untuk Sherina. Baik, terima kasih jawabannya. Silakan ada lagi ya, boleh berdiri dan sebutkan nama, media dan pertanyaan. Halo semuanya, aku Tiffany dari Tempo.co. Terima kasih sebelumnya udah membuat film ini. Sangat luar biasa, lagi-lagi terima kasih. Suaranya kayak siapa loh? Coba dong. Nyanyi Sonyo, coba Sonyo. Oke, pertanyaan aku nih mungkin untuk Mas Reni atau Mbak Mirles gitu ya. Kan ada beberapa unsur-unsur nostalgia nih kayak Sherina makan donat kampung, terus juga tadi ada suara dari mamanya Derby begitu ya, yang mengingatkan membawa obat, ataupun ada makanan-makanan lainnya yang mengingatkan kita terhadap Sherina, petualangan Sherina di film pertama. Nah itu dipikirkan ditaruhnya di Sherina ini bisa dimasukin ini, atau emang dari awal udah ada karena misalnya nih ada Oreo, ada placement dari produk itu sendiri, atau gimana sih menaruh nostalgic unsur-unsur itu sendiri dalam skenario? Terus pertanyaan kedua, Queen ini kan satu-satunya mungkin anak-anak yang dimunculkan. Punya karakter seperti Sherina mungkin waktu kecil yang pemberani, yang kalau mau sesuatu tuh harus dikejar gitu. Nah, apakah Queen ini kalau ibarat film Marvel gitu ya, akan menjadi tokoh berikutnya untuk film anak-anak yang dibuat lagi? Jadi memegang tongkat estafet ya dari Rodan Sherina Universe ya. Mbak Mira, Mas Reni yang pertama silakan dijawab boleh. Oh iya, soal nostalgic ya. Jadi sudah pasti karena dari awal kami sadar betul bahwa film petualangan Sherina yang pertama itu bukan lagi hanya milik kami, tapi milik begitu banyak millennials yang
punya kedekatan terhadap apapun yang ada dalam film itu, sekecil apapun, mulai dari dialognya, lagunya, apa yang dipegang Sherina, apa yang dilakukan Sadam, apa yang Pak Endang lakukan, bahkan mereka ingat gitu, sampai Bosya dan lain sebagainya, itu menjadi sangat lekat. Jadi sebenarnya kecenderungannya justru di awal ada banyak sekali yang kita belum apa-apa tuh udah mikirin kita harus ada ini nih, kita harus mengingatkan ini nih gitu, dan itu sempat malah kita harus merem diri kita gitu, kita harus fokus dulu terhadap cerita gitu, dan akhirnya memang kita seperti biasanya mengembangkan dulu ceritanya. Dari situlah kemudian kita bisa melihat momentum-momentum yang bisa kita build in untuk menjadi nostalgia. Karena kalau secara cerita mungkin jelas ini dua orang dewasa gitu, tetapi apa yang terjadi sebenarnya villainnya, kemudian apa yang terjadi di antara Sherina dan Derby, atau situasi-situasi yang terjadi, itu memang banyak yang kemudian bisa kita jadikan nostalgia. Tapi dari awal, ini ntar jangan di spoiler dulu ya. Jangan di spoiler ya. Apapun. Ya. Adegan ayam tuh memang harus ada gitu. Jadi itu dari awal kita udah harus ada si donat dan si ayam ini harus ada. Gitu. Yes. Kita memang waktu itu udah sempat mau dikeluarin di trailer, terus jangan. Nanti aja. Karena itu sebenarnya deket sekali di adegan trailer itu. Iya. Jadi tolong jangan di spoiler. Jangan di spoiler ya. Teman-teman media. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahin? Mas Riri silakan. Ya, kalau tentang cinta ya, tentang cerita yang di tokoh yang dimainkan Queen, saya pikir dia memang harus ada di dalam cerita sebagai wakil mungkin dari perasaan penonton baru kita. Berita selanjutnya, Vina Panduwinata menjadi salah satu penyanyi solo wanita yang ikut meramaikan Pesta Pora 2023. Penyanyi keturunan Sunda dan Minahasa ini langsung menghibur penonton dengan menyanyikan lagu yang berjudul Di Dadaku. Vina pun merasa senang hati bisa menghibur para penonton. Ia pun lanjut menyanyikan lagu yang bertajuk Biru, Dia, dan Cinta. Lagu berjudul Cinta yang merupakan karya ciptaan Madiang Krisya menjadi tembang yang membuat penonton bersenandung bareng Vina. Pagelaran Pesta Pora yang berlangsung terasa pas ketika Vina menyanyikan salah satu karya ternama yang bertajuk September Ceria. Yakni lagu berikutnya yang dipilih Vina untuk membuat suasana panggung gegap gempita menjadi lebih syahdu adalah Burung Camar dan Surat Cinta. Vina lantas menutup penampilan di Pesta Pora 2023 dengan melantunkan tembang bertajuk Aku Makin Cinta yang membuat penonton memberikan tepuk tangan meriah. Terima kasih. Dan mamanya berharap bahwa di Remember November ini akan menjadi satu acara yang penuh manfaat, dan pastinya yang jelas satu manfaatnya besar sekali kepada kita bisa berbagi untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang disable ya. Masya Allah, jadi Mamina senang banget. Mamina jujur baru hari ini tahu bahwa ini ada hubungannya dengan charity ya Mamina ya. Aduh, senang banget, dan Mamina berharap kalian juga semuanya di sini kita berpegangan tangan sama-sama. Kami yang jalanin acara tersebut, kalian coba untuk mendukung acara itu supaya bisa berhasil, karena hasilnya itu adalah sedekah bagi kita untuk saudara-saudara kita gitu. Jadi itu sebenarnya itu utama yang Mamina sekarang mau sampaikan. Kemudian Mamina sebenarnya agak bingung juga ya, tadi udah bilang mau ada Aldi gitu loh. Sampai bingung tuh, kamu nyanyi lagu naon gitu. Jujur, tapi gini Mamina mau, karena Mamina nyanyi udah lama banget ya. Mamina udah melebihi dari 40 tahun ikutan penyanyi. Jadi perkembangan zaman ini mau nggak mau Mamina harus mencoba untuk mengadaptasi. Zaman dulu kita tuh jelas banget ruangannya jelas, penyanyi, bintang film, usaha. Kalau sekarang mah nggak ada lagi ruangan, semuanya karena
semuanya terhapus, ada di dunia maya. Sekarang Mama Ina kabayan sama kalian. Mama Ina sekarang bersaingnya dengan Aldi Taher. Saya Arab Mama, saya nemenin Mama doang sih. Ini mah, ini ya. Ari itu LO man. Jadi gini maksudnya. LO sebenarnya. LO. Ya, jadi kita gini loh, kita sadari bahwa yang Mama selalu bilang sama yang muda-muda sekarang, kalian itu lebih sulit dibanding zamannya Mama Ina, karena dinding-dinding itu udah tidak ada. Jadi kalian tuh bersaingnya tuh luar biasa berat, karena kalian nggak tahu siapa lawan kalian, siapa saingan kalian gitu. Jadi Mama Ina sebenarnya salut kepada anak-anak yang muda-muda nih, dan juga Mama Ina salut kepada anak-anak muda di sini sebagai jurnalis, karena kalian harus tahan mental. Kalau kalian nggak tahan mental, kalian terjerumus, kalian bisa seenaknya, dan hubungannya bukan cuma sama kita manusia-manusianya, tapi hubungannya sama catatan alam yang kalian akan tebus nanti gitu. Jadi kalian cuma ngingetin kebebasan itu ada, tapi mohon maaf mengingetin bahwa kalian harus kuat mental, jangan sampai kalian terjerumus karena tulisan-tulisan kalian. Ini pas ustadznya abidnya. Pokoknya itu pokoknya Mama mengajak para penonton untuk datang seperti tadi yang bilang bahwa setiap tiket yang kalian beli itu double action. Satu, sodako, kedua, kalian bisa dapat hiburan dari kita semuanya. Itu aja kayaknya mau kita sampaikan. Yes. Oke. Terima kasih buat Mama juga Ini kenapa bilang remember November? Nah, kunaon? Kenapa harus remember November? Kenapa remember November? Supaya semua kegiatan yang ada di event ini tetap menjadi kenangan, remember moments. Kenapa harus bulan November? Itu maksudnya. Remember-nya kita tahu, remember-nya kita tahu. Nanti buatnya dari Oktober, Bang. Jadi mau bikin senang di member April, sebenarnya dapat tingginya November, jadi member Oktober. Jadi sebenarnya kalau Mama Ina lihat begini, kayaknya dia mau membuat saingannya dari September Ceria. September Ceria dan juga ada November yang diingat oleh kita semua. Iya, itu. Jadi itu alasannya apa? Mau bikin saingan September Ceria? Iya, belum sebanding. Tenang aja. Mama juga sebenarnya dulu mau bikinnya November Ceria. Jadi September Ceria. Ya, teman-teman media tadi Mama Ina juga sudah mengingatkan buat kita semua, bukan teman-teman media doang. Kita juga di sini sebagai pelaku sosial media, jangan asal bikin postingan, jangan asal bikin caption, ya. Tenang aja, ngomong dulu. Biarin. Mak gua lah. Sandi mah mesti digituin. Jadi Mama Ina muncul itu barengan dengan Ibet Estria, kemudian juga dengan Novia Bahmid. Oke. Dan kita diiringi oleh Fiery. Yang Rio Ricardo, Iqbal dan juga Fajar. Terus ada juga DJ, yang kaset, ini teh elektro kopi, yang kasetnya, Oh nanti akan nge-DJ sama Mama? Sama Mama Ina, mohon. Oke. Kan gitu katanya, kalau kita mau dihargai oleh anak-anak kita, usahakan kita juga menghargai anak-anak kita. Kalau karena Mama Ina penyanyi, mencoba untuk menghargai lewat musik. Iya, dan luar biasa ya apa yang sudah Mama Ina lakukan, mengajak kolaborasi generasi muda ya, karena biar gimana pun juga mereka punya musik mereka sendiri, punya taste mereka sendiri, dan bisa bikin lagu-lagu Mama Ina yang sudah melegenda menjadi baru lagi ya Mama Ina ya. Ya, jadi buat teman-teman sekali lagi baik lagi tadi kalau kita mau bikin berita atau kita mau bikin postingan, ingat kalau ngetik pakai jempol, jangan pakai linking, susah Mama Ina.
Di si typo Pak. Udah cakep-cakep aku bikin kalimat dihancurin. Ya saya ingat ya Mas, pakai jempol aja sering typo, salah pakai kelingking lagi ya tuh. Apalagi balik orang Oke, ini Mama Ina sama Novia dan Fire ini akan bikin apa Mak? Ada gimmick yang sudah direncanakan mau diceritakan atau rahasia? Enggak sih, enggak rahasia. Oke, boleh pakai mic lah, boleh pakai. Rahasia sih enggak sih, tapi yang jelas mungkin kalian udah juga melihat beberapa saat di mana Mama Ina berkolaborasi dengan mereka yang istilahnya lagunya lagu Mama Ina yang pastinya Berita selanjutnya, Cupi Cupita datangi Bareskrim terkait dugaan judi online. Penyanyi dangdut Cupi Cupita mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada Selasa 26 September 2023. Kedatangan Cupi Cupita untuk memenuhi pemeriksaan terkait dugaan ikut mempromosikan judi online. Cupi Cupita tiba di Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 12.52 waktu Indonesia bagian Barat. Tak sendirian, pedangdut yang tergabung dalam duo Gobas itu didampingi kuasa hukum dan juga timnya. Cupi Cupita mengenakan baju berwarna putih yang ditutupi dengan blazer biru dongker. Tak ada kata-kata yang keluar dari Cupi Cupita kepada awak media. Sini aja. Awas. Gelap sih. Pak, boleh ya? Bang, dikit Bang. Sambutannya dong. Yang mana sih orangnya? Baju putih nih. Suaranya Rafles kayak Bang Doni aja. Baju pita. Baju kita. Baju pi. Baju pi. Baju pi. Say hello dulu Kak. Say hello Kak. Berita selanjutnya, sempat mangkir dari panggilan polisi, kini Siskai hadir di Polda Metro Jaya karena film Keramat Tunggal. Siskai akhirnya hadir di unit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Siskai baru hadir setelah panggilan ketiga dari penyidik. Siskai ini diperiksa terkait perannya pada film dewasa Keramat Tunggal. Siskai memberikan alasan mengapa ia mangkir dari pengadilan dan juga dari panggilan polisi selama ini. Siskai masih berada di Kamboja saat menerima laporan pertama dan kedua dari penyidik. Siskai menjelaskan alasan keberadaannya di Kamboja kepada penyidik. Dan Siskai mendapatkan tawaran pekerjaan di sana dan ada beberapa performa di tanah kemakmuran itu. Pasti ada yang lihat cuplikan saya pakai mukena kan? Iya. Ya, nah itu kan juga saya ngambil kerjaan film itu kan karena memang saya pikir, bukan saya pikir ya, skenario yang diberikan kepada Siska saat itu memang berbentuk film religi. Jadi dan kita syutingnya juga di bulan Ramadan dan juga keluar filmnya itu pas Lebaran. Dan film religinya, skenarionya adalah sinopsisnya itu seorang PSK atau pelacur yang bertobat di bulan Ramadan. Jadi kenapa saya ngambil film itu? Karena saya pikir mungkin ada image yang akan saya rubah sedikit dengan saya berperan di film tersebut. Jadi ya udah diambil aja. Tapi ternyata setelah proses syuting itu selesai dan filmnya itu ditayangkan, tapi tidak melalui para talent gitu loh. Padahal di perjanjian di perjanjian kita para talent itu ada kalau misalnya sebelum ditayangkan itu minta persetujuan para talent dulu, ada yang boleh ditayangkan atau enggak gitu. Jadi
tetap adanya persetujuan. Tapi dari pihak PH-nya sendiri tidak ada kayak ngomong ini boleh ditayangin, ini perlu diedit atau tidak begitu. Mbak, berarti filmnya ada skenario Mbak? Kalau ada bukan skenario, lebih ke skrip. Ada. Tadi kebetulan Siska bawa barang buktinya itu berupa skrip dan surat perjanjian saya antar pihak. Berarti nggak semua pemain dikasih skrip seperti Mbak? Soalnya dia nggak. Saya tidak tahu untuk judul film-film lain di kelas bintang ya. Tapi untuk Ramah Tunggak saya bisa jamin dan pastikan semua peran, semua talent dikasih skrip. Cuma adegan yang viral belakangan ini yang bisa menyeret beberapa nama termasuk saya, itu adegan itu tidak ada di skrip sama sekali karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser tersebut. Mbak, bisa diceritakan Mbak perkenalan Mbak sama produser si I ini gimana awalnya, terus kemudian dari Instagram sih ya Mas, dari Instagram. Jadi waktu itu si I ini udah lama banget reach out Siska lewat DM tapi nggak pernah Siska respon, sampai pada akhirnya dikirimin itu sinopsisnya. Ternyata sinopsisnya itu tadi film religi, jadi ya udah saya ambil. Ada unsur kekerasan nggak? Dibayar berapa sih Mbak untuk satu episode itu Mbak? Dibayar berapa? Iya, yang lain kan pokoknya beda-beda Mbak. Iya betul. Siska dibayar 10 juta. Ada unsur untuk satu kekerasan film. Unsur kekerasan nggak pada saat yang pemaksaan itu? Nggak ada sih kalau unsur kekerasan, cuma karena memang dibayarnya sudah di awal dan mau nggak mau kita talent udah ada perjanjian tanda tangan surat perjanjian dan dia sudah ketemukan Siska dengan tim legalnya, jadi ya Siska pikir aman, ya sudah, dan ada surat perjanjian legal hukum juga di atas materi juga. Dan untuk soal fee untuk 10 juta itu pun dari pihak mereka tidak menanggung makan, hotel, dan tiket pulang pergi Siska dari Jogja Jakarta untuk pembuatan film tersebut. Siska tadi menjelaskan bahwa akan menyampaikan ke awak media bukti-bukti yang disampaikan ke penyidik. Betul. Bukti-bukti apa aja? Kebetulan sudah dibawa oleh penyidik, jadi mohon maaf karena sudah disita oleh penyidik. Salah satunya adalah skrip naskah yang ada di Kramat Tunggak full skrip, dan kedua itu surat perjanjian. Merasa dibohongi nggak sih? Merasa dijebak nggak sih? Kalau merasa dijebak sih tidak ya, bukan dijebak, tapi saya lebih ke dipaksa ketika kita syuting di situ itu. Sebenarnya kita mengikuti skrip dan naskah, tapi saat kita syuting tuh dipaksa untuk melakukan adegan-adegan yang tidak ada di skrip atau naskah. Begitu. Gimana sih perasaannya ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan? Oh, saya udah mau pulang. Saya bisa ditanyakan kepada talent-talent yang lain di Kramat Tunggak, saya satu-satunya talent yang tidak ingin lanjut syuting saat itu karena dipaksa untuk beradegan di luar skrip. Tapi karena di surat perjanjian dia menyebutkan bahwasanya ketika ada tuntutan hukum nantinya pihak kedua yaitu saya sebagai talent tidak ikut bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab penuh ditanggung oleh pihak pertama, makanya saya percayakan kepada mereka karena yaitu tadi saya diketemukan oleh tim legal atau kuasa hukum dari PH tersebut. Oh, berarti Mbak ini ada kontraknya ya? Bukan kontrak, hanya surat perjanjian selama proses syuting dan 3 hari itu. Adegan yang di luar skrip itu apa Kak? Adegan yang di luar skrip itu? Pura-pura saja tidak tahu. Coba tebak. Berarti apa? Apa? Mbak, syutingnya di mana Mbak? Di Serengseng tahun berapa? Syutingnya Serengseng itu mana ya Mas? Di mana? Enggak, saya ingetnya di Pasar Minggu soalnya. Oh, Pasar Minggu. Betul. Tahun berapa itu? Mbak korban apa enggak ya? Kenapa Mas? Berarti Mbak ini korban atau enggak? Merasa menjadi korban. Saya hanya merasa dieksploitasi. Karena gini, setelah adanya film Kramat Tunggak 1, mereka masih menghubungi saya dan memaksa saya untuk bikin film Kramat Tunggak Part 2. Tapi saya tidak mau karena hasil dari Kramat Tunggak 1 aja sudah membuat saya merasa terancam gitu loh. Karena saya sudah pernah menjalani kasus hukum pornografi, jadi mau nggak mau saya harus lebih berhati-hati untuk menerima pekerjaan selanjutnya, betul. Kemudian mereka juga bikin film dengan judul Siska E, tapi nggak ada saya dan bukan saya pemerannya. Itu sudah jelas bahwasanya mereka hanya ingin mengeksploitasi nama Siska E. Begitu. Mbak, tapi Mbak tahu bahwa film itu akan di-upload di website mereka atau gimana? Berarti bisa dikatakan tahunya film itu? Tahunya setelah viral di Twitter malah. Oh, berarti bisa dikatakan dia bilangnya film itu akan ditayangkan di mana? Dia memang dia bilang di website seperti Netflix, udah gitu aja. Mbak, berarti bisa dikatakan sebelum film ini tayang Mbak nggak nonton hasil akhirnya? Tidak, padahal dalam surat perjanjian ada perjanjian kita harus kayak apa ya namanya review ya, screening kayak sama talent gitu loh.
Tapi ternyata enggak, tiba-tiba dimunculin, ya udah. Taunya alasan awal untuk kemarin gak gubris DM pertama kali untuk dihubungin itu kenapa? Karena aku tahu dia dari profil Instagramnya aja poster-poster filmnya sudah banyak talent-talent yang mungkin bisa dibilang kategori talent dewasa ya, dengan talent seksi-seksi gitu. Tapi ternyata setelah dia menawarkan sinopsis dan skenario, sinopsis singkat ceritanya film itu karena religi, jadi aku terima. Begitu teman-teman. Jadi awal dia mengatakan film ini kasih Mbak dari polisi bilang akan dipanggil lagi. Aduh, saya nggak tahu. Pakai. Saya ada skrip. Berarti terkait bayaran juga yang katanya dibayar 1.500.000. Saya tidak tahu. Mbak kan udah 2 kali nih menghadapi proses hukum ya. Itu gimana Mbak? Apa yang ingin Mbak sampaikan? Yang ingin saya sampaikan gini, kita masih rawan atau rancu untuk urusan film dewasa dan film porno. Kita saja tidak bisa membedakan mana film dewasa, mana film porno. Benar? Kemudian, ada nggak sih yang benar-benar hukum atau undang-undang yang untuk screening film dewasa? Dan kategori film porno sendiri itu di negara kita seperti apa sih? Jadi yang Mbak mainin film dewasa apa film porno? Film dewasa religi. Film dewasa. Religi. Menurut pengetahuan Siska. Yang saya perankan juga film dewasa religi. Bukan sepengetahuan karena memang skrip dan narasinya memang seperti itu. Waktu itu proses syutingnya berapa lama Mbak? 3 hari. Berarti artinya sudah tahu bakal ada adegan shoot gitu? Tidak. Dari awal tidak tahu. Tidak. Ada skrip nggak ada? Tidak ada di skrip, tidak tahu akan ada adegan syur atau dewasa. Ya lagi-lagi karena waktu kita mau adegan, misal ada adegan take scene 36, tiba-tiba Pak produser atau sutradara tiba-tiba enggak kita rubah aja nanti begini nanti kamu Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.